Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur pada kesempatan ini kita akan masuk dalam renungan harian di KPO Halim Pernakusuma. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas semua anugerah dan kasih sayang-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Engkau menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan bagi kami, hingga kami dengan penuh keyakinan untuk melakukan tugas pekerjaan kami di hari ini. Bahwa sebelum kami melakukan semuanya itu, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yesaya 26 ayat 3 dan ayat 12. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema, tahukah saudara? Kira-kira tahu apa ya? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengaku atau tidak, perjalanan hidup kita tidak selalu baik-baik saja seperti yang kita harapkan. Betul? Bahwa ada kalanya menghadapi kesulitan dan masalah. Namun, tahukah saudara bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Bapa Sorgawi yang setia menyertai. Padanya selalu ada pengharapan dan kekuatan untuk melewati badai dan persoalan. Penyertaannya membuat kita berkemenangan. Ketika keadaan yang dihadapi nampak makin buruk, kita bisa jadi panik dan khawatir. Ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan. Mungkin dalam keuangan, usaha yang sepi, utang yang makin membesar, mungkin kesehatan yang memburuk, anak-anak yang bandel alias nakal, pasangan yang selingkuh, dan keadaan harga-harga di pasar yang mahal. Dan belakangan ini terasa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kita rakyat biasa. Semua itu jika dibiarkan menguasai pikiran akan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan pengharapan. Oleh sebab itu, jangan izinkan kekhawatiran menguasai hidup kita, melainkan yakinilah damai sejahtera Kristus yang menuntun pada kehidupan. Yakinilah bahwa Allah menyediakan damai sejahtera bagi kita anak-anaknya, sebagaimana bacaan kita tadi dari Yesaya 26 ayat 3 dan ayat 12. Saudara-saudara, di tengah keadaan dan masalah yang belum terselesaikan, sekali lagi janganlah kita terhanyut dalam khawatir, melainkan mari supaya kita teguh dalam damai sejahtera dan menjalani kehidupan seraya menjaga pikiran tetap tertuju kepada Tuhan Yesus dan membangun hubungan yang benar dan intim dengannya. Saudara-saudara, melalui renungan ini ada 3 hal yang menurut hemat saya perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita lakukan. Pertama, tidak membesarkan masalah. Siapapun kita pasti ada masalah, namun adalah bijak jika kita tidak membesar-besarkannya. Ketika sedang dalam masalah, cenderung pikiran dan imajinasi melambung dan berkareka masalah itu lebih besar dan menakutkan. Contohnya, ke-12 pengintai diutus Musa mengintai negeri Kanaan. Mereka membesar-besarkan musuh dengan berkata, semua penduduknya seperti raksasa dan kami nampak seperti belalang di hadapan mereka. Mental seperti ini tidak perlu ada dalam pikiran kita. Kita harus buang jauh-jauh itu. Yang kedua,
tidak bersandar kepada kepintaran manusia. Kitab Amsal memberitahukan atau mengajarkan agar tidak mengandalkan pikiran dan kepintaran manusia. Kita memposisikan diri mau seperti anak kecil di hadapan Bapa di sorga. Artinya kita tidak tahu banyak hal. Kita hanya mau menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh senang dan kegembiraan. Selebihnya kita yakin Bapa di sorga yang mengaturnya dalam hidup kita. Yang ketiga, mari supaya kita mengenakan pikiran Kristus. Ketika mengenakan pikiran selaras dengan pikiran Kristus, kita bisa melihat dalam pengharapan dan keyakinan bahwa apa yang Dia lakukan di waktu lampau, pertolongan dan perbuatannya yang ajaib, akan dilakukannya juga bagi kita kini untuk kita nikmati. Saudara-saudara, biarlah ini yang dapat kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Roh Kudus menolong saya dan saudara mempedomani firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan mengerjakan damai sejahtera dalam hidup kami. Bahkan segala apa yang kami lakukan, Engkaulah yang mengerjakannya bagi kami. Tuhan, betul bahwa ada banyak hal yang membuat pikiran kami khawatir. Ada banyak hal yang kami tidak tahu rahasia akan kehidupan ini. Namun melalui firman-Mu, biarlah kami boleh belajar untuk berserah hanya kepadamu. Dan untuk tidak terikat, terbelenggu dengan kekhawatiran dan apapun persoalan-persoalan masalah yang saat ini sedang kami hadapi. Biarlah hanya kami berserah kepada Tuhan yang akan menganugerahkan kelegaan, jalan keluar bagi kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba berdoa, saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan ya Tuhan. Angkat segala sakit penyakit yang dialami saat ini. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Maka biarlah Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring, bahkan menderita karena sakit penyakit. Tuhan, kami yang berbeban berat, anugerahkanlah kelegaan. Bila kami merasakan damai sejahtera-Mu, dan dengan sukacita penuh kegembiraan, kami boleh menjalani kan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini doa, syukur, dan harapan kami. Ada banyak pergumulan hidup kami, namun kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.